Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau menjelaskan tentang teori hukum alam. Terima kasih pada kelompok yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan saya Yudi Ginanjar. Saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat hukum alam. Hukum alam sebagai isi dari hukum yang sempurna, yang dapat didedukasikan melalui akal, sehingga hukum alam harus ada bagi keadaan setiap hukum. Hukum alam dapat berupa metode dan dapat pula sebagai substansi, di mana hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma. Dalam anggapan ini, bahwa manusia dapat menciptakan jumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dari beberapa asas yang absolut, yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Hukum alam, substansi ini memperoleh kritik yang tajam dan mengalami kemunduran, sekitar abad ke-19, yang kemudian digantikan oleh aliran hukum positivisme. Ciri-ciri hukum alam ini bersifat universal dan abadi dan bersifat otonom, yang validasinya bersumber pada nilainya itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Ya baik, saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu pokok ajaran filsafat hukum alam. Terbagi 3 bagian. Yang pertama, aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan mengetahui tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Poin 2, pada umumnya penganut aliran hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan mengetahui secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Poin 3, hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara yang senyatanya dan yang seharusnya, didampingi hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna. Pokok ajaran filsafat hukum alam. Para penganut teori ini berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum tertinggi yang berfungsi sebagai pembatas apabila hukum buatan manusia mulai dibuat dan diterapkan melanggar hukum yang universal dan abadi. Untuk slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan aliran hukum alam. Aliran hukum alam ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama aliran irasional, yang kedua aliran rasional. Untuk yang pertama, aliran irasional, hukum alam yang bersumber dari alam, berasal dari Tuhan, bahwa sebagai prima causa telah menciptakan dan mengatur alam semenjak dia sebelum dibentuk, dan sebagai sekundaria causa bertugas menjalankan kehidupan sebagaimana yang telah ditentukan. Aliran ini dipelopori oleh kaum skolastik atau kaum intelektual gereja yang dipelopori oleh Thomas Aquinas. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, itu aliran rasional, suatu aliran yang menentukan bahwa hukum yang bersifat universal dan abadi itu adalah hukum yang berasal dari rasio manusia. Untuk tokoh-tokoh yang mempopulerkan antara lain itu ada pertama Hugo de Goreid, yang kedua Thomas Hobbes, yang ketiga Immanuel Kant, yang keempat adalah Christian Thomasius dan Samuel Pfeffendorf. Mazhab hukum rasional ini cukup menarik menurut saya. Hukum alam ini adalah hukum alam yang tidak semata-mata mengikuti mutlak apa yang Tuhan menghendaki, tetapi pada dasarnya Tuhan telah memberikan akal di dalam diri manusia untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Di dalam hukum rasional ini, setiap manusia dianggap memiliki independensi
untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan pada rasionalitas akalnya tanpa sekalipun meninggalkan Tuhannya. Oleh karena itu, meskipun dia rasional, tetapi rasionalnya masih rasional religius. Artinya akal menjadi hal yang penting di sini untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah tanpa menjauhi kebenaran Tuhan. Untuk itu, tokohnya salah satu adalah Hugo Grotius. Ketika kita bisa menggunakan akal kita untuk menentukan sebuah kebenaran itu sendiri, gunakan akal kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, karena akal kita pada dasarnya dia juga bentuk dari kehendak Tuhan itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh dalam hukum alam ada dua, yaitu yang pertama Samuel van Pufendorf dan Christian Thomasius. Samuel van Pufendorf menyatakan bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini, unsur naluriah manusia lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia itu hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan atau dengan yang lainnya. Yang kedua ada Christian Thomasius, menyatakan bahwa manusia hidup dengan yang nekat agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik ke dalam maupun keluar. Dalam ajarannya tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana pendapat Thomas Aquinas juga mengakuinya dalam hukum alam. Apabila ukuran itu berkaitan dengan batin manusia, ia merupakan aturan kesusilaan, dan apabila ia memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah, ia merupakan aturan hukum. Selanjutnya, untuk relevansi antara hukum alam dan hukum positif di Indonesia, menurut pendapat mayoritas positivis bahwa prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam hukum alam sebagai prinsip regulatif, yaitu sebagai pedoman bagi terbentuknya hukum positif dan bukan sebagai prinsip konsumtif dari hukum. Artinya bahwa prinsip-prinsip tersebut memang harus dipertimbangkan pada saat undang-undang dibuat. Namun bila undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam, maka undang-undang tersebut tetap sah berlaku. Dengan kata lain, menurut para positivisme, hukum cenderung menganut prinsip kepastian hukum dibandingkan dengan para ahli hukum alam yang lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide selanjutnya tentang isu hukum yang berkaitan dengan ajaran hukum alam. Terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 521/1971G tanggal 6 Juli 1972. Sengketa merek terkait meniru merek sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama antara PT X Indonesia pemilik sah yang sah menggugat saudara B meniru merek penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa merek dagang miliknya terdiri dari 2 huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetik dan telah didaftarkan sejak tahun 1961. Namun ketika penggugat mendaftarkan merek tersebut ditolak oleh dinas terkait. Ternyata tergugat telah meniru merek penggugat sama secara keseluruhan untuk jenis barang yang sama. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa tergugat B adalah satu-satunya yang berhak di wilayah Indonesia karena pendaftaran pertama. Atas putusan itu, tergugat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Merek 1961 yang mengutamakan pelindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan pemakai pertama di Indonesia harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur dan beritikat baik. Sesuai dengan azas hukum bahwa pelindungan diberikan kepada orang yang beritikat baik
dan tidak kepada orang yang beritikat buruk. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai isu hukum yang sebelumnya telah disampaikan rekan kami. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata menggabungkan perkara pembatalan merek dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan kedua pihak dalam putusan nomor 53 garing 1972 G. Tuntutan dalam gugatan pembatalan mereka ditolak baik secara kompensi maupun rekompensi. Selanjutnya, PT Ek Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Firma tergugat dinyatakan satu-satunya yang berhak atas merek TI tersebut di wilayah Indonesia. Sebagai pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sejumlah hukuman dijatuhkan kepada PT Ek Indonesia. Upaya hukum diajukan PT Ek Indonesia lewat kasasi. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Merek tahun 1961 yang mengatur upaya hukum sengketa pembatalan merek langsung ke tingkat kasasi. Penggabungan perkara menjadi bagian dari keberatan PT Ek Indonesia yang menyatakan harusnya gugatan pembatalan mereka diputus lebih dahulu, baru bisa memutus gugatan perbuatan melawan hukum. Selain pokok perkara yang diatur oleh undang-undang berbeda, hukum acara kedua perkara juga berbeda karena gugatan perbuatan melawan hukum harus melalui tahapan banding sebelum kasasi. Majelis Kasasi dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam aspek yang mempertimbangkan Majelis Kasasi, mulai dari unsur persamaan merek, siapa pemakai pertama, hingga itikat baik dalam pendaftaran merek, secara tegas Majelis Kasasi mengatakan bahwa yang diberikan perlindungan oleh undang-undang adalah pemakai pertama di Indonesia, sekaligus ia tidak terdaftar, atau sekalipun ia tidak terdaftar. Di samping itu, Majelis Kasasi juga mengatakan, karena didaftarkannya suatu merek, sebagaimana diutarakan sebelumnya di atas, tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik suatu merek. Kemudian, Majelis Hakim menilai aspek persamaan harus dinilai lebih dulu sebelum menentukan siapa pemakai pertama. Siapa yang berhak dikatakan sebagai pemakai pertama dianggap baru menjadi persoalan jika memang ada persamaan yang ditemukan. Penilai memutuskan ada persamaan secara keseluruhan dari merek yang menjadi objek sengketa. Mengenai pemakai pertama, Majelis Kasasi menilai bukti yang ada menunjukkan pemakai pertama merek TI yang dikenal di Indonesia adalah milik TI Corporation yang diwakili PT Ek Indonesia Corporation sebagai penggugat. Penting dicatat bahwa Majelis Hakim menilai ada itikat buruk pihak firma tergugat dalam mendapatkan merek TI. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1972, Majelis Kasasi membatalkan putusan nomor 53/1972G yang menggabungkan perkara para pihak. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum dikembalikan untuk diputus tersendiri, sedangkan perkara gugatan pembatalan merek diadili sendiri oleh Mahkamah Agung. Lalu PT Ek Indonesia Corporation diakui sebagai bagian dari TI Corporation yang dinyatakan sebagai pemilik dan pemakai pertama merek TI di Indonesia. Majelis Kasasi menghukum firma tergugat dengan membatalkan kepemilikan merek TI yang ia didaftarkan. Terima kasih, demikian pemaparan lanjutan. Terima kasih. Kesimpulan dari hukum alam adalah hukum alam menjadi kekuasaan tertinggi atau rasional tertinggi sekaligus pembatas tertinggi bagi kekuasaan hukum, sosial, dan politik. Hukum alam harus menjadi batasan yang membatasi hukum buatan manusia agar tidak menjadi semenang-menang dan melanggar keadaan yang sifatnya alamiah. Hukum alam memandang hukum dan moral
sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan hubungan sesama manusia. Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial. Karenanya, hukum bukan objek yang bebas nilai, namun penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil, yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya titah-titah yang berdaulat, namun hukum harus bermoral, dan bermoral tertinggi adalah keadilan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih.